Squareness ya. Kita simbolkan dengan SK. Squareness ya. Itu ya merupakan ukuran ya, ukuran koefisien ketondongan atau kemiringan dari suatu data ya kan. Nanti kita melihat apakah data yang kita miliki itu memiliki kurva yang miring ke kanan atau condong positif, miring ke kiri atau condong negatif, atau dia simetris atau normal. Kan? Jadi di sini saya coba gambarkan ya. Ada 3 bentuk kurva. Inilah saya. Ini yang normal misalnya. Jadi kalau dia normal itu ya, ini simetris artinya ya. Kalau simetris itu berarti kalau kita lipat nih, ya kan gambar ini, ya kan, ini kan gambar dua dimensi kan, kita lipat, nanti dia menempati sisi yang sama, ya. Tidak ada lebih, tidak ada kurangnya, gitu ya. Itu artinya simetris, kan, atau normal. Nanti kita juga belajar tentang disiplin normal atau kurva normal, gitu ya. Jadi kalau kurva normal itu, ya kan, ciri-cirinya yang utama itu adalah dia pasti memiliki satu puncak di sini, kemudian nilai standar deviasinya sama dengan 1. Nah, kemudian nanti kembali ke ukuran squareness ini ya kan. Jadi kalau dia normal seperti ini ya, maka nanti nilai SK-nya itu sama dengan 0 ya. SK-nya sama dengan 0. Nanti kalau dia 0 berarti nilai rata-rata itu pasti akan sama dengan nilai median ya, sama dengan nilai modusnya. Ya, itu yang pertama ya. Jadi kalau dia normal ya kan, SK-nya sama dengan 0. Nah, ya kan, nanti kan ini penghitungnya kan. Nah, jadi nanti kita hitung selisih dari rata-rata dengan mediannya berapa. Ini pasti kalau dia sama pasti 0 ya kan. Nah, kemudian yang kedua nanti ada akan miring ke kiri ya. Jadi ya kira-kira miring ke kiri ya kan. Jadi kalau dia miring ke kiri itu artinya nilai rata-ratanya lebih kecil ya kan dari nilai ya mediannya kan atau modusnya misalnya ya. Jadi di sini karena data itu banyak terkonsentrasi sebelah kiri ya kan apa ya. Jadi nanti ya SK-nya itu kecil dari 0. Kecil dari 0 ya, kecil dari 0. Kemudian nanti ya S-bar-nya itu kecil dari median atau X-bar-nya itu kecil dari ukuran modusnya ya, nilai modusnya. Ini. Kan? Kemudian yang berikutnya ada ya yang miring ke kanan ya. Ke kanan ya. Di sini. Jadi di sini nanti ke kanan ya kan. Jadi di sini nilai rata-ratanya lebih tinggi. Ya, rata-ratanya, jadi misalnya dia taruh nilai median misalnya atau modusnya ya kan. Jadi nanti nilai SK-nya itu lebih besar dari 0. Ya kan? Lebih besar dari 0 atau nilainya positif gitu ya. Nah, kalau di sini tadi ya kebalikannya dari yang ini. Dari yang miring ke kiri tadi ya kan, di sini nilai rata-ratanya lebih besar nilainya, lebih tinggi ya dibandingkan nilai median atau nilai modusnya ya. Gitu ya. Nah, kira-kira beginilah bentuk kurvanya ya. Nah, kemudian oke ya, bisa ya dipahami ya ini. Nah, kemudian ini kira-kira begitu ya. Yang penting, nah ini saya hapus. Sekarang kita lihat bagaimana ukuran keruncingannya ya sebelum kita masuk ke pembahasan rumusnya ya. Sekarang kita lihat ukuran dari runcingan ya. Nah, ini juga saya buatkan nanti gambarnya ya kan, kurvanya. Ini kurtosis. Dibuatkan KT ya, KT kurtosis ya. Nah, kemudian di sini kurvanya juga nanti bisa kita lihat ya perbedaannya. Misalnya ini yang apa ya kurang bagus.
yang biasa menggambar nih, kan ini bagus gambarnya. Nah, ini taruhlah ini yang normal ya kan. Ini yang tumpulnya misalnya. Kemudian ini ada yang runcingnya. Nah, seperti itu ya. Di sini ya. Jadi kalau dia itu ya kan ini runcing ya kan, runcing ya, atau runcing atau lancip ya istilahnya, runcing atau lancip ya, atau istilahnya itu leptokurtik ya. Leptokurtik pakai C ya, kurtik ya kan. Nanti kalau kita lihat kriterianya, syaratnya itu kalau dia kalau dia runcing ini nanti nilainya itu kan nanti ada 2 perumusan di sini. Kalau untuk perumusan pertama itu titik kritisnya 3 gitu ya. Jadi kalau dia lebih dari 3 berarti dia nanti runcing ya kan. Atau kriteria yang kedua itu ada perumusan yang kedua ya. Jadi titik kritisnya 0,263. Jadi kalau lebih dari 0,263 berarti dia runcing ya kan, atau lancip gitu ya. Nah, kemudian yang kedua di sini nanti kita lihat rumusnya. Jadi kalau yang normal ya kan, atau tadi simetris ya kan, atau istilahnya mesokurtik ya kan. Ya. Jadi kalau dia normal itu ya sama kayak tadi ukuran kemiringan tadi ya kan, sama. Jadi di sini berarti kalau titik kritisnya 3 berarti nilai KT-nya itu sama dengan 3. Tapi jarang terjadi ya, KT-nya sama dengan 3. Nah, kemudian yang berikutnya tadi ada perumusan kedua, nanti kita lihat ya. Kalau dia KT-nya sama dengan 0,263 ya kan, itu juga dikatakan dia itu normal. Ya, ini yang terakhir ini yang tumpul ya kan, tumpul atau datar ya. Nah, datar. Ini istilahnya adalah platykurtik ya. Jadi nanti nilainya itu pasti lebih kecil dari 3 atau lebih kecil dari 0,263. Nah, nanti kita lihat perumusannya dan titik ya kan, pembandingnya tadi ya. Oke. Ini kira-kira ya, ini bentuknya ya, supaya nanti kelihatan pemahamannya ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ya kan, ke materi hari ini ya kan. Bisa stop. Saya tampilkan sekarang materi hari ini. Tidak banyak ya kan, jadi hari ini tidak banyak materinya ya. Jadi ukuran kemiringan dan ukuran keruncingan ya, skewness dan kurtosis. Yang pertama skewness ya, SK ya. Tadi sudah disebutkan juga bahwa skewness itu atau SK itu merupakan suatu ukuran koefisien condongan atau kemiringan ya, yang menunjukkan apakah kurva itu nanti condong positif, ya, condong negatif atau simetris atau normal ya kan. Jadi di sini ada nanti 4 perumusan ya kan, 4 perumusan untuk menentukan nilai ukuran kemiringan tadi ya. Yang pertama itu pendekatan momen. Jadi ini kalau pendekatan momen itu ya kan lebih gampang ya kan. Jadi kita tinggal melanjutkan nanti yang kemarin kita bikin ya. Ya, untuk data tunggal maupun data berkelompok. Kemarin kan sampai menghitung ukuran simpangan baku kan pangkat 2. Jadi kalau ukuran ya kemiringan untuk metode momen ini ya kan berarti pangkat 3-nya. Ya kan? Jadi kalau nanti untuk data tunggal ya kan, data tunggal berarti kita tinggal melihat ya berapa jumlah dari deviasi kuadrat ya, kuadrat dari data dengan rata-rata hitungnya tadi ya. Jadi rumusnya adalah alfa 3 atau bisa ditulis dengan M3 ya, M3 momen 3 itu sama dengan sigma kurung buka XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 3 dibagi dengan N kali S pangkat 3 kan? Nah, sedangkan untuk data yang berkelompok atau grup data berarti di sini faktor pengalinya ada frekuensi ya kan. Nah, kemudian yang berbeda itu adalah XI-nya. Jadi kalau untuk ya data tunggal, XI itulah nilai data itu sendiri. Kemudian kalau data yang berkelompok, XI itu adalah
titik tengah kelasnya, ya kan? Jadi dia berbeda, gitu ya, jangan disamakan. Maka rumusnya nanti adalah alfa 3 sama dengan M3 sama dengan sigma FI dikali dengan kurung buka FI dikurang X bar tutup kurung pangkat 3 dibagi N kali S pangkat 3, ya. Jadi seperti itu, ya. Itu pendekatan yang pertama, moment, ya. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan, ya, Boole, ya, atau Caperson, ya. Caperson. Jadi di sini, ya kan, jadi dia untuk menentukan ukuran kemiripan tadi, ya, kita menggunakan nilai-nilai dari median dan modus. Jadi nilai-nilai ini kita bandingkan dengan nilai rata-rata hitungnya tadi, ya kan. Jadi sebenarnya semua angka sudah dihitung sebelumnya, jadi kita tinggal memasukkan angka-angka tersebut untuk menghitung nilai yang ini, ya. Jadi ukuran kemiringan misalnya. Jadi kalau pendekatan Caperson, ya kan, jadi ada dua rumusnya. Jadi untuk data tunggal maupun data berkelompok itu perumusnya sama. Nanti tinggal menentukan nilai ukuran masing-masing, ya kan, berapa nilai, misalnya modusnya, berapa nilai mediannya, ya kan, atau berapa nilai rata-ratanya, berapa nilai simpangan bakunya, ya. Jadi di sini ini saya buatkan rumus untuk data, ya, data tunggal maupun data berkelompok, di mana, ya, ini untuk ukuran populasi, ya, data populasi, karena simbolnya itu SK sama dengan mu, ya. Mu itu kan rata-rata hitungnya, rata-rata hitung dari populasi atau nilai parameter dari populasinya, ya, dikurang modus dibagi dengan tau itu adalah simpangan bakunya atau S, ya, kalau sampel. Nah, kemudian kalau menggunakan data median, nilai median, maka SK itu sama dengan 3 dikali kurung buka mu dikurang median dibagi tuh, atau nanti kalau data sampel, ya kan, berarti diganti saja SK sama dengan X bar dikurang mu, ya kan, dibagi S, atau yang pendekatan nilai mediannya, ya, 3 dikali kurung buka X bar dikurang me atau median med, ya, dibagi dengan S, gitu, ya. Jadi sama saja, ya. Cuma nanti kalau data berkelompok, ya berarti agak susah menghitungnya. Hitung dulu median modusnya, gitu. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan Boole, ya. Jadi ini juga sama, ya kan. Jadi nilai-nilainya sudah kita hitung sebelumnya. Kita tinggal memasukkan nilai tersebut ke rumus ini, ya kan. Jadi sebenarnya rumus ini, ya kan, itu hasil penyederhanaan dari, ya, kan ada rumusnya, ya, K, ya, atau Q, ya, Q3 dikurang Q2, ya kan, itu kurung, ya. Nah, dikurang lagi kurung buka Q2 dikurang Q1 tutup kurung dibagi Q3 dikurang Q2 tutup kurung ditambah Q2 dikurang Q1. Jadi ini penyederhanaannya seperti ini. Jadi Q3 ditambah Q1 dikurang 2 Q2 dibagi Q3 dikurang Q1 atau K3, ya, K3 dikurang K1 atau K3 ditambah K1, ya, dikurang 2 K2, ya, dibagi dengan K3 dikurang K1. Jadi K2 itu sama dengan nilai median, gitu, ya. Jadi jangan nanti kalau sudah dihitung nilai mediannya untuk menentukan nilai K2, D5 atau P50 itu sama saja, ya. Jadi nilainya sama dengan nilai median, gitu, ya. Itu yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat ada lagi pendekatan 10-90 persentil. Jadi tidak ada di sini, ya. Jadi 10-90 persentil, ya kan? Jadi nanti kita menghitung ukuran persentil P10, P50 dan P90, gitu, ya. Nanti cara menghitungnya sama dengan ini juga caranya, ya. Nanti kita tinggal hitung selisihnya. Nanti berarti SK sama dengan P90 ditambah P10 dikurang 2 P50 dibagi P90 dikurang P10, sama saja, ya. Sama dengan ini rumusnya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya ukuran kurtosis atau keruntingan. Kita banyak mencoba soal, ya. Panjang, ya kan, nanti waktunya mepet, gitu, ya. Jadi berikutnya kurtosis atau simbolnya dari KT, ya kan. Jadi kalau squareness itu ukuran koefisien ketondongan,
Kalau kurtosis itu adalah koefisien keruncingannya. Ya. Jadi koefisien keruncingan yang menunjukkan apakah kurva kita itu bersifat normal, mesokortik tadi, atau dia tumpul, klavikurtik, atau dia itu runcing atau lancip ya, leptokurtik. Kemudian di sini digunakan dua perumusan ya. Yang pertama itu pendekatan ya, pendekatan moment, yaitu alfa 4-nya atau M4 kan. Jadi di sini nanti tergantung apakah data tunggal apa data berkelompok gitu ya. Kalau data tunggal berarti kita tinggal lanjutkan tadi kan udah sampai pangkat 3, sekarang pangkat 4-nya. Jadi nanti alfa 4 atau M4 atau sama dengan KT sama dengan sigma kurung buka X dikurang X4 pangkat 4 dibagi N kali S pangkat 4. Sedangkan untuk yang data berkelompok tinggal dikalikan dengan faktor pengali frekuensi tadi. Jadi nanti alfa 4 sama dengan KT atau M4 sama dengan sigma FI dikali X dikurang X4 pangkat 4 dibagi N kali S pangkat 4. Ya, jadi ini rumusnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tidak ditampilkan di sini ya kan. Jadi saya sebutkan saja atau saya tulis ya. Jadi bisa stop. Saya tuliskan di tadi ya di papan tulis tadi. Kan. Jadi ada yang pendekatan yang keempat tadi kan, untuk SK tadi. SK sama dengan ya nanti P ya, P90 kurang P50 ya kan, dikurang lagi P50 P10 ya kan, dibagi dengan tadi ya P90 dikurang P50 ditambah dengan P50 dikurang P10 gitu. Jadi akhirnya rumusnya kita coret ya sama. Jadi P90 dikurang P10 tambah ya, tambah dikurang 2 P50 ya kan, dibagi dengan P90 dikurang P10 ya. Sedangkan untuk yang KT tadi, yang rumus yang kedua itu KT sama dengan ini pendekatan nilai koefisien kuartil rata-rata ya. Nanti rumusnya setengah dikali K ya, K3 dikurang K1 dibagi dengan P90 dikurang P10 ya. Jadi ini rumusnya sudah seperti ini ya. Jadi jangan kita given saja ya. Jadi ya kita tinggal menghitung menggunakan rumus yang ini saja ya kan. Jadi rumusnya sudah ada. Kira-kira begitu ya. Jadi ini. Nah, sekarang nanti kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Ada yang mau bertanya dulu atau nggak ada ya? Kemudian sama ya. Cuma diganti saja simbolnya ya kan, nanti sama. Tapi kan tadi ditulis hasil akhirnya saja, SK sama dengan ya kan I atau K ya, K3 ditambah K1 ya kan, nah dikurang 2 K2 ya kan, atau boleh diganti dengan median ya kan, ini juga sama median ya, dibagi dengan ya, K3 dikurang K1. Jadi rumusnya seperti ini juga ya kan, nanti disederhanakan seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal ya, pembahasan yang lalu ya. Lanjut ke pembahasannya. Dispersi ya, dispersi.
sekarang saya buka sheet baru ya kan. Kemudian di sini yaitu nilai SK. Nanti datanya saya ambil yang ini, data yang tidak berkelompok dan data berkelompok dari sini ya, supaya ketahuan alurnya. Ini ya, saya tunjukkan lagi. Atau boleh di copy yang ini kalau mau ya kan, copy yang ini ya. Jadi supaya lebih efektif gitu ya. Jadi kan kita tinggal melanjutkan saja ya kan, supaya nggak dua kali gitu ya. Atau oke lah, nih kita copy yang ini, pindahkan ke sini. Nah, kemudian ini kamu ya kan, jadi nilai XI-nya XI ya kan. Jadi nilai langsung saja ya, XI dikurang X bar-nya. Nilai ini kamu kita copy ke sini. Nanti kita tinggal ganti pangkatnya. Ini kemarin sampai sini ya, menghitung nilai simpang baku. Ini untuk menghitung nilai kemiringan, ini untuk keruncingannya. Nanti kita tinggal ya, kita edit, kita tambahkan pangkatnya. Jadi di sini berarti dia pangkat 2 ya kan. Dia pangkat 2. Ini di sini pangkat 3 ya kan. Ini pangkat 4. Ya. Nah, kemudian nilai ini ya kan. Nah, jadi ini harus kita hitung dulu nilai rata-ratanya. Kalau kemarin kan sudah kita hitung, jadi tinggal digunakan saja angkanya ya kan. Nah, ini kita hitung lagi, misalnya jadi kita susun dulu ya kan. Angkanya sudah disusun, kemudian kita hitung kemarin nilai rata-ratanya, jumlahnya dulu boleh jumlah ya kan. Sedikitnya 7. Kemudian kita hitung jumlah rata-ratanya, kita hitung ya, atau 796 dibagi dengan 15 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15. Kemudian ini simpang bakunya, kita boleh menghitung simpang bakunya di sini ya kan, yang menggunakan kotak fungsi ini. Itu tinggal kita blok di atas bawah datanya. Oke ya, ini nilainya. Ini ya. Kemudian ya, nilai ini ya kan kita hitung sekarang ya kan. Jadi ini kita hitung selisihnya ya kan, XI berapa deviasinya dari data dengan rata-rata hitung ya. Ini dikurangkan dengan nilai rata-ratanya kan. Kemudian di sini kita kunci ya kan arah baris dan kolomnya ya. Kemudian ini kita keluarkan ya.
Oke, kita bisa menghitung nilai ya kan sepang bakunya di sini. Ya kan seperti kemarin ya, atau nilai variannya gitu ya. Jadi ini buka ya kan. Nilai ini dibagi dengan 15 kurang 1 kurung lagi pangkatkan 0,5 enter. Ini sama ya, angkanya sama nih, 8,9, 8,9. Nah, kemarin sampai sini ya kan. Nah, sekarang kita hitung ukuran kemiringannya dengan pendekatan momen. Jadi di sini ya, berarti ini pangkatkan 3 ya. Dapat segitu 13.633. Ini juga sama, kita pangkatkan 4. Ini untuk menghitung ukuran keruncingan dengan pendekatan momen juga ya. Oke, nah sekarang kita tinggal menghitung yang pertama ukuran atau diskonnya. Kan? Nah, yang pertama itu pendekatan jadi atau alpha 3 atau M3. Di sini ditulis ini sama dengan alpha 3 ya kan. Alpha 3 dia enggak, kalau ditulis tangan itu cepat. Atau M3 boleh juga tulis ya kan. Nanti ini berarti nilainya sama dengan ya. Kita tinggal ambil angka ini. Tadi kan rumusnya sigma kurung buka xi dikurang x bar pangkat 3 ya dibagi n kali s pangkat 3. Nilainya semua sudah dihitung, tinggal kita masukkan angka ini. Jadi kita klik atau kita catat angkanya, tulis lagi 13. Kalau nanti ujian kan ditulis lagi nih 633 gitu ya, koma misalnya 2,21 ya kan, dibagi dengan gitu ya kurung buka n kali s, n-nya itu 15 dikali s-nya tadi 8,90 ya, 8,90 pangkat 3 kurung enter. Jadi hasilnya 1,289. Atau di sini boleh diambil kesimpulannya itu karena dia positif berarti dia itu miring ya, miring ke kanan. Ya, kalau dia negatif miring ke kiri. Jadi kalau kesimpulannya adalah miring ke kiri, miring ke kanan ya, karena kita positif, atau condong positif ya. Jadi yang pertama, pendekatan yang pertama yaitu pendekatan momen. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan Apperson. Berarti di sini ada dua nilai yang kita hitung. Yang pertama nilai median dulu, kemudian nilai modus. Kan? Jadi median ya, median itu berarti pertama tentukan letaknya dulu. Berarti setengah n, setengah kali n, setengah kali n tambah 1, berarti setengah dari 15 tambah 1, 8 ya, berarti urutan ke-8 di sini. Tentu saja ya, ini yang kemarin udah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini. 50 mediannya. Kemudian modusnya juga ya kan, karena yang banyak itu 50 dengan 50. Kalau diklik saja ini 50 atau diklik 10 ya kan. Nah, nanti kita hitung nilai SK-nya di sini. Berarti SK-nya itu sama dengan kalau pendekatan nilai median berarti 3 dikali kurung buka
ya kan, rata-ratanya ini dikurang dengan nilai median untuk kurung, ya kan, dibagi dengan simpangan bakunya, ya kan, jadi 1,033 sekian, ya kan. Kalau misalnya ini sama lah ya, di sini SK-nya juga sama dengan nanti ya kurung buka ya, rata-rata dikurang dengan nilai mediannya atau modusnya dibagi dengan S-nya, kan. Bentar. Ini S-nya ya. Jadi dapat dikatakan juga sama nih kesimpulannya yang di atas ya. Ini juga miring ke kanan. Miring ke kanan atau condong positif. Sama miring ke kanan condong positif ya. Ini pendekatan yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan Bugli ya. Jadi kita menghitung nilai K1, K2, 3. Jadi untuk K2-nya itu nanti kamu tidak usah hitung, sama dengan nilai median. Nah, jadi sama dengan nilai median. Nah, kita tinggal menghitung nilai K1-nya saja dan K3. Jadi K1 itu berarti pertama tentukan letaknya ya kan, berarti 1/4 kali N tambah 1 kan. Jadi N-nya 15, 1/4 kali 15 tambah 1, 16 bagi 4, 4 ya. Berarti urutan keempat, 1, 2, 4 nih. Ya. Kemudian K3-nya juga begitu ya, 3/4 kali N tambah 1. Ya. 3 dikali 16 berarti 48 bagi 4, 12. Kan, bagi ini urutan ke-12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 nih. Ya. Nah, sekarang baru kita hitung nilai berapa nilai SK-nya, slowness-nya ya. Jadi sini sama dengan ya kan, kurung buka ya kan. Jadi boleh ditulis angkanya 55. Bisa di apa sambil masuk temannya. Oke, jadi sekarang karena waktu kelas malam itu lah makanya. Kalau kelas pagi waktunya 2,5 jam sampai 4 itu 3 kali ya kan, 4 kali. Jadi ini ya, angkanya kita masukkan ya kan. Jadi tadi K3 ditambah K1 ya, K1-nya 47 atau kamu tinggal klik gitu ya kalau komputer itu dikurang kurung buka ya kan, 2 dikali K2-nya ya kan, berarti 50 ya kan, untuk kurung dibagi kurung buka ya, 55 dikurang 47. Bentar, didapatnya 0,25 ya. Ini juga sama ini ya, dari kesimpulannya juga dikatakan ini miring atau condong positif. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir ya kan, ini untuk menghitung nilai ya kan koefisien kemiringannya, yaitu pendekatan 10-90 cm ya. Kan tadi rumusnya ya kan, jadi sama dengan ini rumusnya tadi kita hitung dulu nanti P10. Nah, kemudian P50 dan P90. Kemudian P50 ini sama dengan nilai median ya. Jadi kita tinggal menghitung nilai P10 saja. P10 dan P90 caranya sama dengan tadi juga caranya, berarti 10/100 dikali 15 tambah 1, 10/100 kali 16, 10 kali 16 160 bagi 100 1,6 kan. Berarti urutan pertama dan kedua. Nah, maka di sini kamu jangan masukkan angkanya urutan pertama dulu, 43.
ditambah desimalnya tadi 0,6 ya kan, karena dia 1,6 dikali kan urutan kedua dikurang urutan pertama ya, atau 46 kurang 43 ya, 4,480 ya. Kemudian yang ini juga sama caranya. Jadi ya 90 plus 100 dikali 16 ya kan, berarti ya 100.400 berapa? 90 dikali 16 sama dengan 1440 dibagi 100, 14,40 ya. Nah, berarti urutan ke ini 14 dan 15 ya kan, berarti nilainya adalah ambil urutan ke 14 nya 70 ditambah desimalnya tadi 0,4 dibagi 75 dikurang 70 kan, nah, dapat segini 72, maka nanti nilai SK-nya kan, nah, kita tinggal masukkan saja angkanya tadi, kurung buka ya kan, P90 berarti 72 ditambah P10 4,80 kurung dikurang ya kan 2 dikali P50 ya kan, P50 berarti 50 juga nilainya, kurung lagi ya kan, dibagi kurung buka ya kan 72 dikurang 44,8 kan, bentar. Nah, dapatnya sama juga 0,6 buah ya kan. Jadi di sini juga sama, kesimpulannya juga miring ke kanan. Condong ini untuk ukuran kemiringan ya. Sekarang ukuran keruncingannya ya, sini ya, ukuran keruncingan data atau kurtosis dan simbolnya tadi kan. Di sini ada tadi dua pendekatan ya, yaitu pendekatan momen dan pendekatan momen atau dengan M4 ya, M4 atau sama dengan alfa 4 ya, alfa 4 tuh ya. Nah, berarti nanti kita hitung nilai di sini. Untuk nilainya udah kita hitung tadi kan, berarti tinggal kita hitung saja di sini. Berarti alfa 4-nya 4 ya. Ini nggak kelihatan. 4 itu sama dengan ya kan, jadi rumusnya tadi sigma kurung buka X dikurang X bar pangkat 4 dibagi N kali S pangkat 4. Jadi kita tinggal masukkan aja angka ini ya, sama dengan ini 333.143 ya kan, atau klik nih, dibagi dengan kurung buka 15 dikali S-nya 8,90 pangkat 4 ya, hasilnya 3,54 ya kan, ini berarti bisa dikatakan dia itu runcing ya, kalau menurut perumusan yang pertama ini. Nah, coba kita bandingkan dengan, karena kan kita bandingkan dengan ukurannya 3 ya kan, jadi kalau dia itu di sini kan 3,54 kan besar dari 3 ya kan, berarti itu dia kategorinya runcing atau lancip ya, atau kleptokotik ya. Kalau tumpul berarti di bawah 3 tadi. Kalau dia normal berarti sama dengan 3.
pas 3. Tapi jarang terjadi yang pas 3 gitu ya. Ya. Di bawah 3. Nah, sekarang kita lihat pendekatan yang kedua, pendekatan kan ini koefisien kuartil rata-rata ya, kuartil rata-rata. Berbeda nih ukurannya kan, ini KT-nya ini ya kan sama dengan tadi rumusnya ya, di KT itu sama dengan setengah tadi ya, setengah dikali K3 dikurang K1 ya kan, berarti 55 dikurang 47 bagi dengan P90 itu 2 dikurang P10 ya, 44,8. Enter. Nah, nilainya 0,15 nih. Jadi menurut versi yang ini ya kan, nah ini kan dia patokannya tadi kan 0,15 itu kecil dari 0,263. Jadi patokannya 0,263 ya kan. Berarti ini kesimpulannya kan upaya itu nanti terbentuknya itu datar ya kan, datar atau tumpul atau platikotik ya. Nah, berarti di atas 0,263 ya kan? 0,263 ya. Nah, ini kan kalau kita lihat angkanya ini 3 desimal gitu ya. Jadi kan cuma 0,147. Ya kan? Jadi di bawah dari 0, atau lebih kecil dari 0,263. Gitu. Itulah ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini patokannya, titik kritisnya itu kalau pendekatan yang pertama ini momen 3 ukurannya ya. Kalau lebih dari 3 berarti dia runcing, sama dengan 3 itu normal, kurang dari 3 berarti tumpul ya kan. Kalau ini berarti ya, lebih besar dari 0,263 berarti dia lancip tadi atau runcing. Kalau sama dengan 0,263 berarti dia itu normal atau mesokurtik ya. Kemudian kalau lebih kecil dari 0,263 berarti dia tumpul atau datar ya, atau platikotik. Oke ya. Saatnya bisa dipahami untuk data yang data tunggal ya. Sekarang kita lihat data pokoknya. Saya ambil yang ini ya. Ini saya copy, saya pindahkan ke sini. Jadi ada kesalahan di sini. Nah, berarti kita harus hitung dulu rata-ratanya. Nah, sebelumnya kan udah dihitung rata-ratanya kan, jadi kamu tinggal lanjutkan saja. Pada sini kan kita ulang lagi dari awal ya kan, berarti kita hitung lagi rata-ratanya. Ya, X bar-nya berapa sih gitu ya? X bar-nya. Nah, kita boleh menggunakan, karena kita menghitung rata-rata itu ya kan, berarti kita ada dua rumusan ya kan, metode panjang, metode pendek. Nah, kita pakai metode panjang saja ya kan, berarti ini sigma FI dibagi dengan sigma FI-nya. Ini ya, berarti ini masuk sini salah ya. Ini FI dikurang ini. Akan diikuti dulu nilainya, nilai rata-ratanya. Ada ke bawah, baru dia benar ya. Nah, kemudian kita tinggal menghitung nilai, akan ini tambah lagi kolomnya ke sini, 2 kolom lagi ya kan, tambah lagi 2 kolom lagi di sini. Dan ini kamu copy. Lihat di sini ya. Di pangkatnya nanti di pangkat K3 ini, di pangkat 4 ya. Ganti 3 di ganti 4 ya. Oke. Kemudian ini kamu tinggal kalikan sama dengan
frekuensi, ya kan, sekalikan dengan ini selisih dari X pangkat S-bar, ya kan, pangkat 3 kan, ini dapat segini 130.000, ya kan, ke bawah ini hitung jumlahnya dapat 32.640. Ini juga sama, menghitung ukuran keruntingannya. Nanti kalau nggak disuruh metodenya pakai apa, ya ini saja, jadi praktis. Kamu tinggal sekaligus hitungnya kan, dari simpangan baku sampai ini, ya kan. Saya tanya, tentukanlah ukuran ya S, ya, kemudian SK dan KT-nya, gitu kan. Jadi kamu bisa memilih, ya, kan ada 4 metode, berarti kamu pilih aja cara yang gampang, gitu ya. Ini juga sama begini, ya kan, kamu tinggal kalikan. Nah, ini pangkat 4, ya, tarik ke bawah. Nah, nilainya 11 juta sekian, ya kan. Kemudian baru kita hitung nih, yang pertama, ya kan, ini nilai, ya, pendekatan, ya, pendekatan ya, momen, ya, atau alfa 3, ya. Nih, ya kan, jadi alfa 3 kita copy yang di atas tadi, ya kan, ini alfa 3 ya, kelihatan, ya. Nah, kamu hitung lagi seperti tadi, sama dengan, ya, betulnya angkanya di sini udah kamu hitung tadi 32.000 sekian, ya kan, sigma FI dikali FI bar ini dibagi dengan, ya, N kali N-nya 60 dikali, ya kan, S-nya, ya kan, S-nya. Nah, jadi harus kita hitung dulu S-nya nih, ya. Nah, dihitung lagi S-nya, belum dihitung. S itu sama dengan ini, berarti si angkanya ini. Kita hitung lagi, ya kan, kurung buka. Ini, ya kan, 17,360 dibagi 60 tutup kurung dipangkatkan, ya kan, 0,5. Lagi enter, dapatnya di sini, ya, 17,01, ya kan. Baru masuk sini sama dengan tadi sigma itu tadi, ya, 32.000 berapa nih, 32.640 dibagi kurung buka 60 dikali, ya, 17,01 pangkat 3. Enter. Jadi dapatnya 0,11 sekian, ya kan, nih. Ini kita format 0,11, berarti di sini kesimpulannya adalah yaitu, ya, miring ke kanan, kan, ke kanan atau condong positif. Kemudian yang kedua, pendekatan, ya kan, conversion misalnya. Jadi di sini kita hitung dulu mediannya, median dan modusnya. Nah, kemarin kita udah hitung, ya kan. Nah, kita hitung lagi, ya kan, misalnya pertama tentukan letaknya, ya kan, letaknya berarti setengah N, berarti nilainya itu 30 ada kelas keempat, ambil limitnya 60,5, ya, cepat saja ini. 10 dikali kurung buka 30 dikurang 25, ya kan, dibagi dengan 14. Dan kemudian yang kedua itu sama juga, ya, itu modus itu terletak pada frekuensi terbanyak, ya kan, berarti kelas keempat ambil juga limitnya 60,5.
5 ditambah 10 dikalikan kurung buka 14 kurang 9 S1 ya kan 5 dibagi 5 ditambah S2 nya 14 kurang 12 ya 5 tambah 2 7. Kemudian bertemu itu di sini sama dengan SK-nya ya. Di sini SK-nya sama dengan 3 dikali kurung buka rata-rata ya kan 63,5 dikurang 64,07 kurung dibagi 17,01. Dapatnya negatif ya, min 0,100 sekian ya. Ya. Yang kedua ini misalnya SK-nya sama dengan kan jadi kurung buka 63,5 dikurang 67,64 dibagi 17,01. Nah, dapat ini sama-sama ini miring ke kiri malah ya, ke kiri atau condong negatif ya kan. Ini juga itu kiri condong negatif. Dan yang ketiga pendekatan Fourier ya kan. Ya. Di sini kamu hitung dulu nilai K1, K2, 3 ya kan. Kemudian untuk nilai K2-nya sama dengan nilai median, kamu tinggal pilih aja. Ya kan? Nah, tinggal dihitung K1. K1-nya berarti 1/4 kali 60 berarti 15 adanya di kelas yang kedua ya kan. Di limitnya 40,5 tambah 10 dikalikan kurung buka 15 kurang 6 kurung dibagi dengan frekuensi kelasnya 10. Pas 9,50,5 ya. Kemudian K3-nya juga sama 3/4 dikali 60 berarti 45 itu maksudnya kelas yang kelima, ambil limitnya 70,5 tambah 10 kalikan kurung buka ya kan 45 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya 39 dikurung dibagi frekuensi kelasnya 12. Nah, dapatnya segini, berarti nanti nilainya SK-nya itu sama dengan tadi sama dengan kurung buka ya kan 75,5 ditambah 49,5 dikurang kurung buka ya kan jadi 2 dikali 64,07 kurung dibagi kurung buka 75,5 dikurang 49,5 komentar ya. Dapatnya 0,12 berarti sini juga sama nih, ini miring ke kiri ya. Kiri atau condong negatif. Nah, begitupun untuk yang ini, yang keempat ya ini. Pendekatan 10-90 persentil gitu ya. Nah, sama juga caranya. Berarti kamu hitung dulu nilai P10 berapa, kemudian P50 berapa, kemudian P90 berapa. Yang penting nilainya udah ada 1 ya kan. Nilai P50 itu sama dengan nilai median. Ya. Nah, kamu tinggal hitung ini P10. P10 itu berarti ya kan 10/100 kali 60 berarti 600 kali dibagi 100 6 ya kan. 6 itu berarti dia kelas yang pertama ya. Jadi kelas pertama itu limitnya 30,5 sama dengan
dengan 30,5 ditambah 10 dikali kurung buka ya, 6 dikurang 0 ya kan, dibagi 6 dikurung meter 10,5 kan, ini juga sama 90 ke 100 kali 60 berarti 54 itu ada di kelas yang ke-5, yang ke-6 ya, yang ke-6 berarti di sini nilainya adalah tulis ya 80,5 ditambah 10 dikalikan kurung buka ya kan, 54 dikurang frekuensi penglihatan sebelumnya 51 ya kan, itu kurung 51 kurung dibagi dengan kelasnya 4 dapatnya 88 ya kan, ini kamu bisa hitung nih, berarti SK nya sama juga kurung buka ya kan, 88 ditambah 40,5 dikurang kurung buka 2 dikali 64,07 tutup kurung bagi ya, 88 dikurang 40,5 ya. Nah, dapatnya 0,01 nih ya. Jadi dia kalau dengan metode pendekatan 10-90% malah dia miring ke kanan ya kan, ke kanan atau condong positif ya. Nah, jadi itu ukuran-ukuran nih ya untuk ya kan kemiringannya. Di sini saya buat ya keruncingan ya, di sini keruncingannya bukan keruncingan ya, keruncingan atau kakinya. Ada dua pendekatan ya. Yang pertama itu kan pendekatan momen. Di sini ya, sama dengan alfa 4 atau M4. Alfa 4 ya. Jadi di sini berarti kamu hitung alfa 4-nya. Alfa 4 ya. 4 ini ya. Ini kan, jadi ini sama dengan nilainya. Nah, di sini udah ada, kamu tinggal ambil aja angkanya ya. Tuh nih. Kan dia sigma FI dikali FI dikurang S pangkat 4. Ini kan dibagi dengan kurung buka N-nya 60 dikali S-nya 17,01 kan, angkatkan 4 Enter. Tuh dapatnya 2,23 ya kan ya. Nih. Jadi dapat dikatakan ya, kalau menurut versi pendekatan momen itu ya kan, dia itu kesimpulan akhirnya adalah dia itu datar ya kan, datar karena di sini 2,23 itu kecil dari 3, maka dia kumpul ya kan, kumpul atau datar ya kan, atau pelatih putih. Tuh. Kemudian yang kedua, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan tadi koefisien kuartil ya, kuartil rata-rata kan, ini rata. Nanti berarti ini KT-nya itu langsung kita hitung, KT sama dengan setengah dikali K3 dikurang K1, K3-nya ini 75,5 dikurang K1-nya 49,5 itu kurung dibagi kurung buka P99 P90 berarti 88 dikurang P10 40,5. Nah, dapatnya 0,27 ya kan. Di sini
karena dia di 3 desimal, kita lihat angkanya 3 desimal. 3 desimal ya, 0,274. Maka di sini dikatakan ya 0,274 itu besar dari 0,263. Ya kan? Nah, berarti di sini dikatakan yaitu lancip, ya kan, lancip atau runcing gitu ya. Runcing atau istilahnya ya leptokotik ya. Tuh, ya, gitu ya. Oke. Silakan, ada pertanyaan? Silakan bertanya. Apanya? Enggak, nanti kan pertanyaannya misalnya itulah ukuran keruncingannya. Kamu boleh pilih salah satu cara, ya kan? Atau itulah ukuran kemiringan, pilih salah satu cara dari 4 cara, pilih salah satu. Ya kan? Salah satu aja, atau nanti boleh keempat-empatnya boleh, ya kan? Siapa yang mengerjakan keempat-empatnya nanti dikasih bonus ya. Ya kan? Jadi apa namanya, ya kan? Nah, lihat sesuai pertanyaan lah. Misalnya menghitung ukuran kemiringan dengan pendekatan, misalkan kan ada juga soalnya ya, langsung di poin ya kan, menggunakan metode apa ya kan, pendekatan apa ya, berarti kamu hitung dengan metode itu ya kan. Kalau cuma ditanya itulah ukuran SK-nya gitu ya, nah berarti kamu dari 4 metode itu bisa satu gitu ya. Jadi yang ini nggak usah dikerjain semuanya, dia habis waktu, apalagi kelas malam ya kan. Nah, waktunya kan lebih pendek gitu ya, biasanya 1,5 jam ya kan, atau ya biasanya 1,5 jam ya. Betul ya? Ada lagi yang mau bertanya nih? Nih ada siapa dia? Ada Padrin, Reja ya. Ada pertanyaan? Hari ini ada 18 orang nih. Dari 18 orang, berarti 1 orang nggak datang. Silakan dibuka kameranya. Nanti kalau ada pertanyaan apapun ya kan, atau ada yang miss antara lab dengan kelasnya, boleh nanti langsung dikonfirmasi. Reja, Tri Junanto ya kan, Atika Saputri, Aldi Abdul Majid. Ini sering nggak buka ininya kan. Oke, dibuka dulu sekali ya. 1, Tri Junanto, Atika Saputri, Aldi, Tri Junanto, Atika, Aldi, Tri, Atika, Aldi ya, berarti nggak ada orangnya. Cuma nampang HP-nya doang ya. 1, 2, 3. Nah, sering seperti itu kan. Jadi cuma nampang HP-nya doang. Oke ya, jadi kita lanjutkan minggu depan. Nah, jadi materinya minggu depan baru sama sekali ya, nggak ada sangkutannya dengan materi sebelumnya ya. Itu tentang pendek. Oke ya, itu saja ya. Kalau masih ada pertanyaan silakan bertanya. Mumpung waktunya tinggal 4 menit lagi. Kalau ada pertanyaan? Cukup ya. Pak. Cukup Pak. Banyak? Cukup Pak. Oke, cukup ya. Jadi kita lanjutkan ke depannya. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.